Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali, melanjutkan atau melengkapi apa yang sudah kita pelajari bersama dan diskusikan bersama. Terkait ya, kita akan melengkapi apa ya syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang guru ya. Jadi seseorang ketika menjadi seorang mudaris, ketika menjadi seorang guru yang mengajar maupun mendidik, maka itu harus ada beberapa hal yang melekat pada dirinya ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekitar ada 21 ya. Ada sekitar 20 atau 21 syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang guru. Yang pertama ini adalah apa? Akhlak yang mulia ya, akhlak yang mulia. Maka dikatakan bahwasanya apa? Kedudukan akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Jadi ya, syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah akhlak mulia ya. Itu apa? Terlepas dari perbuatan-perbuatan buruk dan memiliki ketinggian moral. Ini suatu hal yang wajib yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang kedua adalah apa? Mempunyai niat ya, yang ikhlas ya dalam melakukan pekerjaan ya, dan memiliki kemauan yang kuat dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Maka disampaikan ya bahwasanya apa? Giroh atau ar-ruhul mudaris itu ya ahammu minat thoriqah. Bahwasanya apa? Semangat, niat, keinginan seorang guru dalam mengajar, semangatnya itu lebih penting daripada metode ya, padahal metode itu menempati porsi yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Jadi niat yang ikhlas dan semangat, kemampuan dan kemauan ya dalam mengajar. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Sehat jasmani dan rohani ya. Jadi sehat jasmani, kemudian sehat rohani, serta apa? Sehat secara akliyah ya. Jadi sehat jasmani, sehat rohani, sehat akalnya. Itu merupakan syarat ketiga yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian keempat, ya. Jadi seorang guru itu tadi apa? Harus mengetahui kaidah-kaidah dalam mendidik. Dan apa? Metode-metode dalam belajar, dalam mengajar. Ya, jadi seorang guru itu harus mengetahui kaidah-kaidah mendidik dan beberapa metode yang ada yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Kemudian yang kelima, ya syarat kelima itu adalah apa? Mengetahui ilmu jiwa. Maka wajib bagi seorang guru itu belajar tentang psikologi, ya, agar dia tahu bagaimana kondisi muridnya ketika proses belajar mengajar, sehingga apa? Guru ini bisa memberikan solusi-solusi terbaik, langkah-langkah terbaik bagi muridnya. Kemudian yang keenam, nah ini penting. Nah, apa? Seorang guru itu harus gemar membaca, ya banyak membaca berbagai apa referensi yang ada yang berkaitan dengan apa bidangnya yang dia ajar. Maka bisa kita bayangkan apabila seorang guru tidak gemar membaca, tidak gemar membuka referensi-referensi yang ada terkait materi yang diajarkan, maka dapat dipastikan apa yang disampaikan kepada murid itu akan jauh daripada yang diinginkan gitu ya. Kemudian yang ketujuh ya, itu apa? Seorang guru harus pandai memilih materi yang cocok ya, dan benar sesuai dengan perkembangan zaman.
Jadi materi yang diberikan kepada peserta didik itu harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Ya. Yang kedelapan itu apa? Mampu ya menyusun materi dan menuliskan materi itu dalam buku persiapan ajar. Ya, bahasa Arabnya itu i'dad. Ya. Jadi harus mampu membuat rancangan persiapan pembelajaran. Itu wajib bagi seorang guru. Kemudian yang kesembilan itu apa? Mampu ya, seorang guru harus mampu menyampaikan apa? Pengetahuan dan memahamkannya pada peserta didik. Maka penting sekali bagi seorang guru memiliki banyak pendekatan, banyak metode, sehingga apa yang dia sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Kemudian yang 10 ya, apa syaratnya? Yaitu memiliki keahlian ya dalam berbahasa ya, dan menggunakan bahasa tersebut secara lancar ya dan fasih dalam proses pembelajaran, sehingga apa? Ilmu pengetahuan yang disampaikan pada murid tadi itu bisa diserap dengan baik oleh peserta didik. Gitu ya. Yang 11, bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Ya, cinta, kemudian rajin, kemudian melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu syarat yang 11. Kemudian yang 12, seorang guru ya ini. Seorang guru harus memiliki wajah yang ceria ya. Kemudian berperilaku lemah lembut. Maka kalau teman-teman nanti jadi seorang guru, kemudian mengajar kepada murid itu besengut terus ya, maka muridnya itu bosen ya, dan bahkan malas kalau diajar oleh guru yang dengan prototipe atau tipikal yang seperti itu. Maka syarat yang 11 itu apa? Seorang guru harus memiliki wajah yang ceria, kemudian berperilaku lemah dan lembut. Jadi kalau dalam kampus itu tidak ada istilah dosen killer gitu ya. Kemudian yang ke-13 itu apa? Memiliki persiapan mengajar ya, dan mampu memotivasi peserta didiknya. Oke, itu syarat ke-13. Kemudian syarat ke-14. Syarat ke-14 apa? Seorang guru itu harus memiliki rasa cinta dan rasa sayang kepada peserta didiknya tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Kemudian yang ke-15 itu adalah apa? Seorang guru harus mampu menguasai kelas. Menguasai kelas, kemudian membangun chemistry bahasanya ya. Membangun hubungan secara batin dengan apa? Dengan peserta didik ketika apa? Ketika proses belajar mengajar di dalam kelas ya. Kemudian yang ke-6 ya, seorang guru ini harus dapat menjadi seorang hakim yang adil dalam apa? Dalam semua kegiatan peserta didik, baik itu dalam proses belajar maupun di luar proses belajar mengajar atau proses ekstrakurikuler ya. Kemudian yang ke-17 apa syarat yang ke-17? Yaitu apa? La buddalahu au indahu ainu yaqdha. Jadi seorang guru ini harus memiliki mata yang jeli dan pengawasan yang kuat ya, serta keberanian yang sempurna. Ketika apa? Ketika melakukan proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi ketika dia mengajar di dalam kelas itu tahu kondisi murid dari depan sampai belakang, dari kanan sampai kiri, itu tahu semua ya. Itu merupakan komponen wajib yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Kemudian yang ke-18, syarat ke-18 sebagai seorang guru yaitu apa? Dia harus sabar ya. Kemudian menyayangi peserta didiknya secara seksama dan menyeluruh, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ke-19 apa? Seorang guru harus memiliki suara, la budda lahu au indahu sautun ya,
mempunyai suara yang jelas, ya, suaranya itu jelas, dapat diterima oleh peserta didik secara jelas dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian yang ke-20, ya. Apa syarat ke-20 bagi seorang guru? Yaitu apa? Mengetahui tujuan mengajar, ya. Jadi seorang guru itu harus sudah tahu dulu tujuannya dia mengajar itu untuk apa. Kemudian apa? Mengetahui poin-poin utama dari pembelajaran tersebut. Jadi proses pembelajaran itu dilakukan itu poin utamanya, tujuannya itu untuk apa, itu seorang guru harus tahu, ya, harus paham, ya. Kemudian, nah ini penting sekali, ini sebagaimana yang sudah disampaikan berkali-kali, syarat seorang guru, ya, yang ke-21 itu harus apa? Bersih badan dan pakaiannya. Kalau bahasa sekarang apa? Harus good looking. Gitu ya. Jadi apa? Ini adalah bagian daripada kebersihan atau an-nadzafatu minal iman. Maka syarat terakhir bagi seorang guru, ya, dari berbagai syarat dari nomor 1 sampai 20 tadi, yang terakhir adalah apa? Guru itu harus bersih badan dan pakaiannya sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan terkondisikan dengan baik sehingga tercapai tujuannya, ya. Baik, ini tolong dipahami betul oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.